Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan memperbanyak untuk memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, nikmat kita diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah dan amal saleh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah sampai kita mengakhiri bulan Ramadan dan seterusnya sampai kita diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan membaca singkat dari risalah ini. Dan insyaAllah nanti selanjutnya antum baca sendiri. Ini hanya membaca secara singkat saja dari pembahasan risalah Al-Usul Sittah dan penjelasannya. Risalah ini, risalah Usul Sittah atau 6 pokok agama ini adalah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan risalah ini risalah yang singkat, akan tetapi mengandung banyak faedah, mengandung banyak ilmu dari apa yang beliau bawakan pada Al-Usul Sittah. Secara umum, karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah memiliki banyak keistimewaan. Kita sebutkan pada halaman 4. Silakan dibuka di halaman 4. Di antara keistimewaan karya tulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala adalah yang pertama, ringkas dan padat. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di antara keistimewaan karya tulisnya adalah ringkas dan padat. Dan antum bisa tahu risalah Nawaqidul Islam hanya 10 poin, 1 lembar saja. Tapi para ulama ketika menjelaskan risalah itu ya menjadi kitab-kitab yang besar. 1 lembar Nawaqidul Islam yang hanya 10 poin, pembatal-pembatal keislaman, itu sudah membuat guncang dunia. Ya kan? Akhirnya Syekh Abdul Wahhab dituduh sebagai apa? Takfiri. Orang yang belajar itu takfiri. Tuduhan-tuduhan dari ahlul bid'ah. Padahal ulama-ulama yang jauh sebelum Syekh Abdul Wahhab, mereka menuliskan Nawaqidul Islam, Nawaqidul Iman, itu sampai 1 jilid tebal. Tapi tidak ada orang menuduh mereka itu takfiri. Ya. Nah, beliau menuliskan itu yang disepakati, itu ringkas, padat. Atau Qawaid Arba, hanya 2 lembar. Ya, kemudian Al-Usul Sittah, kemudian Al-Usul Thalathah, dan lain-lainnya. Karya beliau singkat, padat. Yang kedua, mudah difahami. Jadi risalah beliau Syekh Abdul Wahhab mudah difahami. Yang ketiga, fokus dalam bab tauhid dan akidah. Jadi kebanyakan karya tulis Syekh Muhammad Abdul Wahhab adalah fokus dalam bab tauhid dan akidah. Kitab Tauhid, alladzi huwa haqqu 'ala al-ibad, Ushul Tsalatsah, dan lain-lainnya. Ya, beliau menulis juga dalam bab fikih. Ada syurutus shalah, ada adabul masyi ila shalah, ada juga beliau tulis al-kabair dan beberapa kitab lainnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, berlandaskan dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi tulisan-tulisan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah selalu membawakan dalil Al-Quran dan Sunnah, atau pasti ada landasannya dalil Al-Quran dan Sunnah.
Jadi bukan dari pemikiran beliau. Beliau ketika menyimpulkan suatu itu sudah ada dalilnya. Ya. Dan ini yang menguatkan hujah-hujah beliau sehingga ahlul bid'ah ya tidak bisa mereka mematahkan apa yang beliau tuliskan. Lihat saja Nawaqidul Islam satu lembar itu ayat, 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 ya. Ushul Tsalatsah dari awal sampai akhir. Berapa banyak ayat hadis. Kitab Tauhid dari awal sampai akhir. Ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis, qaul sahabat, ayat hadis, dalil, dalil dan dalil. Ya. Usul iman beliau juga tulis dalil-dalil dari hadis Nabi SAW. Kemudian yang kelima, mengikat pembaca dengan pemahaman salaf. Orang yang membaca karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, kita diikat dengan pemahaman salaf. Kita diikat dengan pemahaman salaf, bukan pemahaman beliau, tapi pemahaman salaf. Beliau bawakan ucapan Imam Syafi'i, beliau bawakan ucapan Imam Bukhari, beliau bawakan ucapan Thawri, Sufyan ibn Uyainah, dan lain-lainnya. Kemudian, membuka mata dan hati pembaca supaya tidak taklid buta. Supaya tidak taklid buta, tapi taklidnya kepada dalil. Fanatiknya kepada dalil. Kemudian, tidak keluar dan menyimpang dari manhaj para ulama sebelumnya. Jadi kalau ada tuduhan bahwa Muhammad Abdul Wahab ini pembawa apa? Mazhab baru, pembawa ajaran baru. Ini berarti dia yang pertama tidak pernah membaca kitabnya Syekh Abdul Wahab. Atau kemungkinan yang kedua, dia jahil karena dengar-dengar saja. Yang ketiga, ini orang memang musuh Syekh dan musuh dakwah yang dibawa oleh Syekh. Sehingga tuduhan-tuduhan itu tidak bersandar sama sekali. Karena beliau dari sisi akidah jelas, akidahnya akidah salafus saleh. Bisa dilihat dari awal karya-karya beliau ya sampai akhir karya beliau, akidahnya tidak keluar dari akidah Imam Arba'ah. Dari fikih ya, beliau mazhabnya adalah mazhab Hambali. Jadi tidak keluar dari manhajnya para ulama. Ini di antara keistimewaan karya-karya beliau. Kemudian selanjutnya para jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya silakan buka pada halaman 12. Lusulus Sittah, 6 pokok agama ini. Pada pokok yang pertama, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah membawakan al-aslul awal ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdah la syarikalah. Jadi pokok yang pertama adalah wajib untuk mengikhlaskan agama dan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ini yang selalu beliau dakwahkan di dalam kitab-kitab beliau, dalam risalah-risalah beliau. Selalu menyerukan untuk mengikhlaskan seluruh amalan ibadah hanya untuk Allah. Ay mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah. Tidak cukup hanya itu. Beliau juga menjelaskan tentang lawan daripada tauhid, lawan daripada ikhlas. Yaitu apa? Syirik. Syirik. Karena sebagian orang bilang, sudahlah antum dakwakan tauhid tapi jangan bicara syirik. Ya. Silakan antum dakwakan tauhid tapi jangan bicara syirik. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Dokter ngasih obat. Hanya obat saja? Tidak mungkin. Pasti dokter akan kasih apa? Hal-hal pantangannya. Hal-hal pantangannya. Obat diminum tapi pantangannya tetap dilanggar. Manfaat tidak? Nah manfaat. Tidak manfaat. Antum tiap hari seumpamanya ya, syafahullah yang kena gula. Ya kan apa namanya? Diabetes. Oh, tiap hari minum obat, tapi siang hari tidak lepas tuh teh jumbonya. Oh, ya, tidak manfaat. Sama, dakwah tauhid tapi tidak dijelaskan kesyirikan. Orang mentauhidkan, dia doanya kepada Allah, iya tauhid. Tapi ada musibah, dia datang kuburan. Rusak semuanya. Sehingga harus dijelaskan antara tauhid wajib mengikhlaskan dan antara bahaya kesyirikan yang bisa membatalkan keimanan dan seluruh amal ibadah. Nah ini pada poin yang pertama yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Itu nanti bisa dilihat penjelasannya ya pada poin ini lebih lengkap lagi. Kemudian juga berkaitan dengan keutamaan tauhid, kemudian bahaya syirik ya. Nanti bisa dilihat pada bab-bab selanjutnya.
atau pada halaman-halaman selanjutnya. Kemudian selanjutnya pada pokok yang kedua, halaman 28. Halaman 28, pada pokok yang kedua, Syekh rahimahullah mengatakan al-aslu tsani amara Allahu bil istima' fid din wa naha 'anit tafarruqi fi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersatu di atas agama dan melarang dari perpecahan. Jadi Allah perintahkan, kata Syekh Abdul Wahab, Allah perintahkan kita ini bersatu di atas agama dan melarang dari perpecahan. Ini ada dalilnya tidak? Ada. Tidak keluar dari dalil. Bahkan ini diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kewajiban bagi kita semuanya adalah bersatu di atas agama. Persatuan itu jika landasannya agama. Bukan persatuan di atas partai, organisasi. Bukan itu semuanya. Tapi persatuan yang diperintahkan oleh Allah adalah persatuan di atas agama. Wa naha 'anit tafarruqi fi, dan larangan dari berpecah belah. Larangan dari berpecah belah. Maka ini diingatkan oleh Syekh rahimahullahu taala, di mana sebagian kaum muslimin mereka menganggap ini perkara hal yang biasa sehingga mereka berpecah belah. Mereka membuat kelompok sendiri, organisasi sendiri dan lain sebagainya. Padahal itulah yang membuat perpecahan di mana-mana. Membuat perpecahan di mana. Sehingga akhirnya efeknya, pengaruhnya sampai dalam masalah ibadah. Kalau dia bukan pengikut organisasi ini berarti ibadahnya pasti beda. Ukurannya apa? Organisasi akhirnya. Seperti ini Ramadan, penentuan Ramadan, penentuan hari raya di negara-negara Arab, meskipun mereka ada kelompok-kelompok tuh. Ada kelompok Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir, kelompok Jamaat Tabligh, kelompok mana-mana ada. Ya. Tapi ketika pemerintah menentukan awal Ramadan hari ini, tanggal ini, selesai sudah, berhenti semuanya mereka. Ngikuti apa? Keputusan ulil amri dan pemerintah. Beda sama negeri kita. Ya, padahal perpecahan di sana ada. Kelompok-kelompok ada. Tapi ketika ibadah jama'i, maka semua itu kembali kepada keputusan ulil amri. Kembali pada keputusan penguasa dan pemerintah. Sehingga hidup suasana syiar Ramadannya ada. Tidak lagi berpecah. Ini ibadah jama'i. Ya. Kemudian istima' atau persatuan itu pada halaman 29 ada dua macam. Istima' disebutkan oleh para ulama ada dua macam. Yang pertama istima'uddin, yaitu bersatu di atas agama dengan berpegang teguh kepada sunnah, berpegang teguh pada ajaran Nabi. Kemudian yang kedua adalah istima'ul abdan, yaitu bersatu dengan mendengar dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin dalam perkara kebaikan. Berarti istima', persatuan ada dua. Persatuan dibangun di atas agama, persatuan yang kedua adalah persatuan di bawah pemimpin kaum muslimin. Ya. Berarti yang pertama, persatuan yang pertama, istima'uddin, meskipun kaum muslimin berbeda-beda negerinya, ya, maka mereka bersatu. Kenapa? Karena sama-sama di atas agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, beda negerinya, tapi kita bersatu kaum muslimin karena mengikuti ajaran nabinya. Taib, siapa yang memecah belah? Mereka yang tidak mengikuti ajaran nabinya. Berarti dia yang memecah belah. Orang yang melakukan bid'ah, meninggalkan ajaran Nabi, dia yang memecah belah dari persatuan. Yang kedua adalah istima'il abdan, persatuan di bawah pemimpin kaum muslimin. Ya, setiap negeri ada pemimpinnya sekarang. Maka disitulah kaum muslimin wajib bersatu di bawah pemimpin kaum muslimin. Maka siapa yang menentang pemimpin tersebut, dia yang memecah belah. Dia yang memecah belah. Ya, ini makna dari istima'. Ada dua macam istima' yang berarti adalah kita bersatu di atas agama dan ajaran Rasulullah. Yang kedua adalah istima' kita bersatu, taat dan patuh di bawah pemimpin kaum muslimin. Nanti faedahnya bisa dilihat pada halaman-halaman selanjutnya. Kemudian selanjutnya, pada pokok yang ketiga, halaman 39. Pada halaman 39. Al-aslu tsalits. Anna min tamamil istima' as-sam' wa ta'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyiyya. Pokok yang ketiga, bahwa termasuk kesempurnaan persatuan adalah dengan mendengar dan taat kepada siapa saja yang menjadi pemimpin kita.
ulil amri. Meskipun seorang budak dari negeri Habasyah sekalipun. Ini adalah termasuk kesempurnaan persatuan. Karena tidak sempurna persatuan jika tidak ada persatuan kepada pemimpin yang sah. Yaitu ulil amri kita. Maka yang wajib untuk didengar dan patuh dalam kebaikan sebagai pemimpin dan wajib untuk dibaiat sebagai pemimpin adalah ulil amri, pemimpin yang sah. Bukan pemimpin jamaahnya, pemimpin organisasinya, pemimpin golongannya, bukan. Tetapi ini adalah pemimpin yang sah yang mereka memiliki kekuasaan di negeri kaum muslimin. Nah, ini mungkin ya sebagian orang sulit menerima ini. Sebagian orang dia mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Dia beribadah salat 5 waktunya, Masya Allah. Dia berakhlak yang mulia, Masya Allah. Tapi satu yang kadang mereka lalaikan. Taat dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka menganggap itu bukan perkara wajib. Mereka menganggap itu bukan perkara penting. Tidak. Lihat kaum khawarij, ibadahnya luar biasa. Amal solehnya, Masya Allah. Tapi mereka menyimpang dan mereka keluar dari sunnah karena sebab mereka tidak patuh dan taat kepada pemimpinnya. Sampai dihinakan oleh Nabi SAW, diancam oleh Nabi dengan sebutan yang sangat keras, kilabu ahli nar, anjing-anjing neraka. Di mana ibadah mereka? Di mana amal soleh mereka? Karena mereka memberontak tadi, karena mereka tidak patuh kepada pemimpin kaum muslimin. Jadi tidak boleh seorang menganggap ini perkara biasa. Bahkan ini menjadi pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ya, secara zahir jelas adalah dalam perkara patuh dan taat kepada pemimpin ya dalam kebaikan. Kemudian di situ ya pada halaman 41 dan seterusnya kita bawakan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW serta ijma'. Ini ijma' jadi maknanya kesepakatan. Halaman 43 dalil Al-Qur'annya ada, dalil hadis-hadisnya banyak sekali, puluhan ya. Kemudian dalil ijma', kesepakatan ulama bahwa wajib untuk mendengar dan taat kepada ulil amri dalam kebaikan dan haram memberontak kepada penguasa meski zalim selama tidak sampai kekufuran yang nyata. Penguasa sezalim apapun penguasa, selama dia tidak kafir, selama dia tidak keluar dari Islam, maka tetap untuk dipatuhi dan ditaati dalam kebaikannya. Sebagaimana dinyatakan para ulama. Jadi ijma' kesepakatan ini seperti disebutkan oleh para ulama seperti Imam Ahmad dalam kitabnya Ushul Sunnah, kemudian Al-Imam Harb Al-Karmani dalam Ijma' Salaf, Ibnu Abi Zamanin dalam kitabnya Ushul Sunnah, kemudian Abu Ja'far Tahawi dalam akidahnya, Ibnu Abi Zaid Al-Qarwani dan lain-lainnya. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni dan lain-lainnya. Ya, para ulama sepakat. Kemudian selanjutnya ya kita lanjut pada bab yang keempat. Al-Aslu Rabi'. Al-Aslu Rabi'. Penulis rahimahullah mengatakan bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Kata Syekh rahimahullah, penjelasan tentang ilmu dan ulama. Penjelasan tentang ilmu dan ulama serta fikih dan fuqaha dan penjelasan tentang siapa yang menyerupai ulama padahal bukan golongan ulama. Jadi beliau ingin menjelaskan siapa sih ulama, siapa sih fuqaha, dan siapa orang-orang yang menyerupai ulama tapi dia bukan ulama, menyerupai ahlul ilmi tapi dia bukan ahlul ilmi. Nah, beliau jelaskan. Kenapa? Karena di kalangan masyarakat di zaman beliau itu sudah muncul, ya, sudah ada orang-orang yang anti dengan ulama, anti dengan ilmu syar'i. Ketika ada yang mendakwahkan ilmu syar'i, dakwahkan ilmu yang berlandaskan dalil, dianggap itu sebagai zindik. Tapi ketika orang ya yang mengajak kepada hal-hal yang di luar dalil, di luar ilmu syar'i, maka itu dianggap sebagai seorang faqih dan ulama. Ini sama, apalagi di zaman kita. Ya, orang yang mendakwahkan dalil, membawa hujjah, membawa Al-Quran, membawa sunnah, kita dianggap sebagai ya orang yang sesat, orang yang demikian. Tapi mereka yang mendakwahkan kisah-kisah batil, yang mendakwahkan khurafat, tahayul,
bisa menurunkan ini dan itu, bisa menghentikan ini dan itu, memadamkan api apa lagi? Api kompor, api ini itu, katanya inilah ulama, inilah Allahul musta'an. Ya. Nah, ini Syekh ingin mengingatkan bahwa ulama itu dan fuqaha itu mereka memiliki ciri-ciri. Adapun mereka orang-orang yang menyerupai ulama dan bukan ulama, maka mereka tidak layak untuk dimuliakan. Apalagi yang dibawa adalah perkara-perkara khurafat. Sehingga ketika Allah tabaraka wa taala menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, orang yang diberi ilmu oleh Allah. Diangkat derajatnya. Tapi sebaliknya Allah menyebutkan kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Tidak sama. Ya. Lihat di halaman 56 pada poin yang kelima. 56 pada poin kelima. Wajib waspada karena banyak orang yang menyerupai ulama tetapi mereka hakikatnya orang-orang bodoh. Ya. Banyak orang yang menyerupai ulama tetapi mereka hakikatnya orang-orang bodoh. Pakaiannya pakaian ulama, ya, jalannya jalan ulama. Tetapi mereka bukan ulama. Nabi SAW telah peringatkan munculnya kaum yang demikian dengan sebutan ruwaibidhah. Jadi orang yang tidak berilmu, kemudian dia bicara tentang halal wal haram, ya, maka ini disebut dengan ruwaibidhah. Nabi mengatakan, saya ta'ala nasi sanawatul khata'at, yusaddaqu fiha al-kadhib, wa yukadzabu fiha al-sadiq, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, wa yukhawwanu fiha al-amin, wa yantiku fiha ruwaibidhah. Qila wa marwaibidah qala ar-rajulu tafi fi amril 'ammah. Nabi mengatakan akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipuan. Pendusta dibenarkan sedangkan orang jujur didustakan. Pengkhianat diberi amanah sedangkan orang yang terpercaya dikhianati. Dan di saat itu Ruwaibidah berbicara. Nabi ditanya, siapa Ruwaibidah? Beliau menjawab, seorang yang bodoh berbicara dalam banyak urusan agama. Ini nyata. Ya, orang bodoh kemudian bicara agama diangkat di mana-mana. Seakan-akan dia sebagai ahlul ilmi yang berhak untuk berfatwa. Ini beda sekali, ya. Di zaman kita ini banyak orang yang demikian, bisa bicara, punya retorika, langsung diangkat. Yang angkat siapa? Orang-orang jahil, bukan ulama yang angkat. Yang angkat orang-orang jahil. Kemudian yang percaya, yang hadir, yang minta fatwa kepada dia, orang-orang jahil lagi. Ya. Ini bedanya. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan di situ, innakum fi zaman katsiru fuqaha'uhu qalilu khutaba'uhu. Kata Ibnu Mas'ud kepada para murid-muridnya saat itu. Kalian, ya, berada di zaman yang zaman ini banyak fuqaha'nya, banyak ulama'nya, tapi sedikit khatibnya, tukang ceramahnya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengingatkan, ya, di akhir hadisnya, qala wa sayati min ba'dikum zaman. Kemudian akan datang setelah kalian nanti satu zaman. Qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu. Sedikit orang alimnya, sedikit fuqahanya, tapi banyak tukang ceramahnya. Kan sekarang mudah nih, ya enggak? Ramadan, pesantren Ramadan 3 hari, besok jadi penceramah. Ya kan? Pesantren kilat 2 hari, besok jadi penceramah. Akhirnya ya tadi, penceramah saja, tapi dia bukan sebagai orang yang ahli ilmu, dia bukan orang yang faqih, dia tidak punya ilmu. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan hati-hati, satu zaman nanti akan datang di mana fuqahanya, ulamanya sedikit, tapi tukang ceramahnya banyak. Apalagi tukang ceramah bisa ngelawak sedikit lah. Di bumbu-bumbu lawak ini, wah cepat lakunya, ya cepat lakunya. Kalau dibawakan dalil katanya, wah kaku sekali itu. Apa istilahnya mereka? Monoton, kaku dan lain sebagainya. Karena yang dicari lawakannya. Akhirnya pulang bawa lawakan, tidak bawa ilmu. Bertahun-tahun ngajinya, ya sudah nggak berubah. Dari dulu ya gitu aja cara beragamanya. Ya, nggak berubah. Kemudian selanjutnya, pada poin yang kelima. Al-aslul khamis, halaman 64. Al-aslul khamis, bayanullahi subhanahu li awliyaillah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihin bihim min a'da'illahil munafiqin wal fujjar. Poin kelima, penulis rahimahullah menjelaskan
bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa wali-walinya, siapa wali-wali Allah. Dan Allah membedakan antara wali-wali Allah dengan orang-orang yang menyerupai wali Allah, padahal mereka itu musuh-musuh Allah. Dan mereka itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang jahat. Siapa wali-wali Allah? Pada poin ini, penulis Syekh rahimahullah menjelaskan tentang masalah wali-wali Allah. Lihat halaman 67. Di faedah poin ini kita sebutkan. Pertama, wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dalilnya pada ayat di bawahnya itu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, kuncinya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Maka bukanlah, halaman 68, bukanlah wali itu berdasarkan klaim dan harapan. Dia mengklaim dirinya wali. Kemudian orang-orang di bawahnya mendukung, ya wali, terus. Ya, diklaim sebagai wali. Tetapi wali itu adalah berdasarkan iman dan takwa. Jika kita melihat seseorang mengaku bahwa dia adalah wali, namun dia tidak bertakwa kepada Allah, maka ucapannya tersebut tertolak. Ucapan tersebut ditolak. Tidak benar. Setinggi apapun, setinggi apapun surbannya, setebal apapun surbannya, kemudian dia mengaku wali, tapi dia tidak beriman dan tidak bertakwa, bukan wali Allah. Ya. Kemudian sifat-sifat wali Allah, beriman yang pertama. Yang kedua bertakwa. Ketiga beritiba kepada Nabi SAW. Kemudian keempat mengagungkan syariat. Ya, mengagungkan syariat. Ini wali mengagungkan syariat, beritiba. Wali kemudian tidak mau itiba kepada Nabi. Wali kemudian meremehkan syariat. Kalau sudah wali nggak mau sholat. Ya, kalau udah wali nggak mau melaksanakan syariat, ini bukan wali Allah, wali syaitan. Kemudian kelima, membenci kemungkaran. Wali Allah membenci kemungkaran, bukan malah terdepan dalam melaksanakan kemungkaran. Wali Allah, mereka membenci kemungkaran. Kemudian wali Allah tawadhu dan tidak suka popularitas. Wali Allah tidak suka dikenal. Ini wali Allah ngaku, kemudian minta dikenal orang. Tidak, wali Allah dia tidak suka terkenal. Kemudian mencintai kaum mukminin. Wali Allah mencintai kaum mukminin. Wali Allah membenci kaum kufar, bukan malah gandeng tangan sama orang kafir. Ya, wali Allah bergandeng tangan dengan orang yang beriman. Tapi kalau dia ngaku wali Allah, gandengnya sama orang kafir, kemudian memfitnahnya kaum muslimin, nah ini bukan wali Allah. Ya. Kemudian berjihad di jalan Allah dengan ilmu, harta, jiwa dan raga. Para wali Allah, mereka berjihad. Bukan kemudian dia wali Allah, giliran jihad, nggak mau ikut jihad. Nah, wali Allah, dia berjihad dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan jiwa dan raganya. Kemudian wali Allah tidak takut di jalan Allah dalam mengamalkan syariat dan membela agamanya, ya, terhadap celaan siapapun yang mencelanya. Karena wali Allah ini yang dia cari adalah ridha Allah. Ridha Allah. Ini ciri-ciri wali Allah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian selanjutnya pada halaman 70, perbedaan antara mukjizat dan karamah, ya, atau sebelumnya yang kelima itu. Halaman 70 poin yang kelima. Ahlus sunnah meyakini adanya karamah bagi para wali. Wajib kita yakin adanya karamah bagi para wali. Sedangkan karamah adalah kemuliaan di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Jadi karamah itu Allah berikan kepada sebagian hamba-hamba yang Allah kehendaki. Karamah berbeda dengan perbuatan dukun dan tukang sihir. Karamah datangnya dari Allah, sedangkan sihir datangnya dari syaitan. Ya, ini bedanya. Ini keyakinan ahli sunnah tentang karamah. Kemudian keenam, perbedaan antara mukjizat dan karamah. Mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran dakwahnya. Sedangkan karamah adalah sesuatu di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Taib. Nabi diberi mukjizat. Nabi diberi karamah tidak? Diberi karamah. Mukjizat dan karamah. Taib. Wali diberi mukjizat? Tidak. Tapi diberi apa? Karamah. Ya. Kemudian yang ketujuh, barang siapa yang menyelisih ajaran Rasulullah, maka bukanlah wali Allah, tetapi walinya syaitan. Dan haram hukumnya membenarkan dan mengikutinya. Haram hukumnya membenarkan perbuatan mereka yang mengaku sebagai wali Allah, kemudian mereka
meremehkan syariat, mereka meninggalkan syariat, mereka malah datang membawa syariat baru dengan bid'ah-bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya pada halaman 75, poin ke-14 atau sebelumnya, poin 13, halaman 74. Ciri-ciri wali syaitan. Ciri-ciri wali syaitan, yang pertama berbuat syirik. Ya, wali syaitan. Yang kedua, jauh dari tauhid. Yang ketiga, jauh dari ibadah, terutama salat 5 waktu. Kemudian mengaku memiliki ilmu gaib. Kemudian memiliki ritual dan amalan yang tidak diajarkan syariat. Ini wali syaitan. Meskipun dia bisa terbang, meskipun dia kebal ketika ditusuk pedang, tapi dia tidak sholat, dia jauh dari tauhid, dia punya ritual-ritual khusus, punya benda-benda yang dikeramatkan, maka ini adalah walinya siapa? Wali syaitan. Ya. Kemudian yang ke-14 itu, di antara nasihat para ulama supaya tidak terfitnah dengan siapapun yang mengaku wali atau menunjukkan hal-hal di luar kebiasaan manusia adalah nasihat Imam Syafi'i. Wahai yang mengaku sebagai pengikut Syafi'i, lihat nasihat Imam Syafi'i. Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala ta'tabiru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Kata Imam Syafi'i, jika engkau melihat orang berjalan di atas air dan terbang di atas angin, maka jangan langsung engkau mempercayainya sampai engkau timbang urusannya, amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i ini yang mengatakan, yang banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Syafi'i. Timbang amalan-amalan orang yang mengaku sebagai wali. Bagaimana tauhidnya, bagaimana ibadahnya, sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-15 terakhir itu pada poin ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wali-wali Allah yang paling utama adalah para nabinya. Dan yang paling utama di antara para nabi adalah para rasul. Jadi ada anbiya, ada rusul. Ya. Wali-wali Allah yang paling utama adalah siapa tadi? Para anbiya. Dari para anbiya, siapa yang paling utama? Para rasul. Ya. Kemudian, sedangkan para rasul yang paling utama adalah ulul azmi minar rusul. Yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. 5 rasul. Dan ulul azmi yang paling utama adalah Muhammad SAW, penutup para nabi. Imamnya orang-orang yang bertakwa, pemimpin anak Adam, dan imam para anbiya. Jadi, wali yang paling wali utama, siapa? Nabi Muhammad SAW. Sekarang, Nabi Muhammad, manusia terbaik, wali yang paling utama. Taib, sholat tidak? Sholat 5 waktu. Qiyamul lail. Berjihad. Ya, ini wali yang sebenarnya yang harus dicontoh oleh orang-orang yang mengaku sebagai wali. Tapi kemudian wali tidak mau sholat, wali tidak mau ittiba kepada Rasul. Ya, bukan wali ini, ya bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Makanya dia tuh footnote-nya ini adalah ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'ish Syaitan. Ibnu Taimiyah tulis kitab 1 jilid tebal, ya, perbedaan antara wali-wali Ar-Rahman dan wali-wali syaitan. Kemudian poin yang terakhir yaitu pokok yang ke-6, al-aslus sadis. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, raddus syubhah allati wada'ah syaitan fi tarkil Qur'ani was sunnah wa ittiba'il ara' wal ahwa'il mutafarriqah al mukhtalifah wa hiya anna al-Qur'an was sunnah la ya'rifuhuma ila al-mujtahidul mutlaq. Jadi penulis rahimahullah ingin membantah syubhat. Syubhat yang dibuat oleh syaitan supaya manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan supaya manusia lebih memilih pendapat manusia. Ini syaitan ya. Syaitan dia punya syubhat. Ya, dan syubhat ini dibisikkan kepada manusia. Supaya manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ikut siapa? Ikut pendapat orang saja. Tinggalkan Al-Quran. Apa syubhatnya? Syaitan itu bilang, annal Quran wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mustahidul mutlaq. Kata syaitan, hei kamu, ngapain belajar Al-Quran? Ngapain belajar sunnah? Al-Quran dan sunnah itu sulit, tidak bisa difahami, tidak bisa diketahui kecuali orang yang sudah sampai derajat mustahid mutlak. Sudah, tidak usah. Ikutin aja apa kata fulan. Ikutin aja apa kata ustadz. Ikutin aja apa kata syekh. Sudah, tidak usah kamu belajar Al-Quran dan Sunnah. Ini
yang diinginkan setan. Supaya kita meninggalkan Al-Quran Sunnah. Sudah merasa berat nih. Ya. Nah, Syekh rahimahullah ingin membantah syubhat-syubhat tersebut. Lihat pada faedah halaman 81. Syubhat artinya suatu yang samar atau yang tercampurnya kebenaran dengan kebatilan dan saling bercampurnya keduanya hingga tidak dapat dibedakan. Orang kalau udah kena syubhat sulit. Kenapa? Semuanya samar dia. Makanya hati-hati ya, jangan mendekat kepada syubhat. Kemudian kedua, setiap muslim wajib menjauhi syubhat karena ia samar dan menyambar-nyambar kuat, sedangkan hati manusia lemah sehingga dikhawatirkan terseret ke dalam perkara yang haram. Orang kalau udah syubhat jatuhnya ke haram. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan annal quluba dha'ifah wasyubah khattafah, bahwa hati itu lemah sedangkan syubhat itu menyambar kuat. Kemudian selanjutnya pada poin yang kelima, ahlul bid'ah, pada poin yang keempat, halaman 83. Ahlul bid'ah adalah ahlus syubhat. Mereka mengikuti dan mengamalkan perkara yang belum jelas kebenarannya, serta meninggalkan perkara yang sudah jelas dalil dan hukumnya. Ya kan? Suatu yang sudah jelas dalilnya, Al-Quran dan Sunnah yang sahih, ditinggalkan. Dia ambil sesuatu yang apa? Yang syubhat, yang belum jelas dasar dalilnya. Mana dalilnya, mana dalil sunnahnya, sama. Kalaupun ada, dalilnya hadisnya apa? Palsu. Dalil hadisnya tidak sahih dari Nabi SAW. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan. Ini itu ada kesalahan tulis ya. Nabi telah menegaskan. Itu harusnya sahih. Ini ayat hadis, kemudian nanti ayat sebelumnya tadi sudah disebutkan. Ini sahih hadis. Nabi telah menegaskan, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Nabi menegaskan, jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti mutasyabihat, sesuatu yang samar, maka mereka adalah orang-orang yang Allah sebut di dalam hatinya ada penyakit. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Nah, kenapa yang jelas itu sudah nyata depan mata ditinggalkan, malah ngikuti yang belum jelas. Berarti ini ada masalah di hatinya, ada penyakit dalam hatinya. Ajaran Nabi jelas, gamblang. Sekian banyak ajaran Nabi, sekian banyak hadis Nabi, belum kita amalkan. Kenapa kita malah sibuk mengamalkan yang hadis-hadis palsu, yang dhaif? Ya. Kemudian, selanjutnya yang kelima, Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu Allah dan sumber syariat. Keduanya dimudahkan oleh Allah untuk dipelajari. Keduanya dimudahkan oleh Allah untuk difahami dan diamalkan. Buktinya Allah sebutkan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Mudah difahami, mudah ditadaburi, mudah diamalkan. Ya. Sehingga Allah juga menyebutkan, afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah kalian mentadaburi, memperhatikan isi Al-Quran? Tadabbur. Karena mudah. Ya. Dan kemudian yang keenam, Al-Quran dan Sunnah adalah landasan dalam beragama dan hukum syar'i. Maka sangat mustahil jika keduanya sulit difahami oleh umat ini. Kan Allah selalu perintahkan, ikuti Al-Quran dan Sunnah. Nabi sebutkan, ikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau Al-Quran dan Sunnah itu sulit difahami, untuk apa? Ya kan? Untuk apa? Makanya mustahil jika keduanya sulit difahami oleh umat ini. Karena Allah telah perintahkan untuk merujuk kepada keduanya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya para ulama kita berikan nasihat. Kalau antum memang harus berdebat, kalau antum memang harus berjidal dengan ahlul bid'ah atau dengan siapa saja, pertama harus disepakati. Apa yang menjadi titik temu di antara kita? Apa yang menjadi pemutus perselisihan ini di antara kita? Harus ada yang disepakati sebelum berdebat. Karena kalau nanti tidak ada kesepakatan dari awal, ya debatnya hanya debat apa? Kusir. Sebabnya mungkin lempar kursi dan sebagainya. Enggak nemu yang dicari kebenarannya. Tapi kalau dari awal ada titik temu dulu. Oke, kita sepakat. Kita sepakat. Kalau ada dalilnya, maka wajib kita ikuti.
Al-Quran dan sunnah yang sahih. Kalau sudah disepakati, silakan. Nah, silakan. Antum kerjakan demikian, dalilnya mana? Oh enggak, ini kata fulan. Dalilnya mana? Enggak ada, sudah. Ya, kembali kepada dalil. Oh ada dalilnya, apa cukup? Tidak cukup. Sahih apa tidak dalilnya? Itu juga harus disepakati dari awal. Tidak hanya sekedar dalil. Ya. Ini fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kemudian selanjutnya, di antara ayat-ayat, contoh saja, ya, sangat mudah sekali di dalam Al-Quran. Itu lihat pada halaman 90, pada poin yang ke-13. Kebanyakan isi ayat-ayat Al-Quran adalah jelas dan gamblang. Bisa difahami oleh orang-orang yang belajar ilmu, bahkan juga bisa difahami oleh orang-orang awam. Karena itu kemudahan dari Allah dan sebagai hujah atas mereka. Tapi di antara ayat Al-Quran ada yang tidak difahami kecuali oleh ulama. Ya, ada sebagian ayat yang mungkin orang awam tidak paham. Ini butuh ilmu, butuh ulama yang memahami. Bahkan ada ayat yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah. Apa maknanya? Alif Lam Mim. Apa maknanya? Hanya Allah yang tahu. Ya. Tapi mayoritas ayat Al-Quran mudah difahami. Mudah difahami. Di antara contohnya, Allah sebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Lah kok masih ada yang berbuat syirik? Ini yang salah Al-Qur'annya atau orangnya tersebut yang enggak paham maknanya? Ya. Jelas dianya yang salah. Oh jelas kok larangan berbuat syirik. Larangan berbuat syirik. Nah, tinggal siapa yang menjelaskan? Oh enggak, guru kami masuknya syirik itu kalau nyembahnya berhala. Kalau nyembahnya kuburan wali bukan syirik. Wah, ini berarti enggak beres gurunya jelasinnya, ya. Hakala. Kemudian contoh ayat, ya. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kan jelas sudah. Ya, contoh ayat aqimus sholat, dirikan sholat dan lain sebagainya. Ayat birrul walidain, ayat tentang puasa, ayat tentang sangat mudah sekali. Maka tidak benar syubhat yang dibawakan oleh syaitan bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak bisa difahami kecuali oleh para mujtahid mutlak. Ini adalah na'am syubhat batil yang harus ditolak. Jadi kalau ada orang, sebagian orang tua kemudian bilang, nak, tidak usahlah belajar Al-Quran, berat ini. Tidak usahlah belajar hadis, susah ini nanti. Ah, ini kena syubhat syaitan nih. Ya, syubhat syaitan nih. Tidak boleh. Malah harusnya bersyukur, didukung anak-anak itu tadi. Kenapa? Karena dia semangat untuk belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian penutup di akhir, penulis yaitu Syekh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, di akhir risalah penutupannya, beliau mengatakan, akhiruhu alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira ila yaumiddin tamat bihamdillah. Akhirnya segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Semoga salawat dan salam yang banyak tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad, keluarga dan para sahabatnya sampai hari kiamat. Kenapa ingin kita jelaskan penutup ini? Kan ini penting, ya. Faedah dari penutup ini. Yang pertama, menjadi kebiasaan para ulama adalah mengawali dan mengakhiri tulisan mereka dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Ini menjadi kebiasaan. Lihat kitab ulama, di awal dan di akhir tidak lepas dari pujian dan salawat. Demikian para ulama. Dan beliau juga demikian. Awal, ya, memuji Allah, diakhiri juga dengan salawat. Kedua, termasuk sebab terkabulnya doa adalah mengawali pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Ini adab dalam berdoa. Kita memuji Allah dengan sebanyak-banyak pujian, kemudian kita juga bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian, yang ketiga, ini adalah termasuk bukti kecintaan Syekh Muhammad Abdul Wahhab kepada Nabi. Beliau banyak bersalawat dan mengucapkan salam dalam banyak risalahnya. Jadi tuduhan orang-orang sufi bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini membenci Nabi dan keluarganya, tuduhan yang dusta. Karena setiap risalah beliau tidak lepas dari salawat kepada Nabi SAW. Yang keempat, dakwah yang diajarkan dan diserukan oleh Syekh adalah dakwah ittiba dan mencintai Nabi dengan cinta yang syar'i. Jadi kalau bilang, ya, Muhammad Abdul Wahhab ini tidak mau salawat, membenci Nabi dan keluarganya, ini bohong, dusta. Dusta dan dusta. Kalau orang mau mempelajari buku-bukunya. Yang kelima terakhir, bolehnya membaca Sayyidina atau Sayyiduna untuk Nabi di luar ibadah tauqifi. Adapun dalam ibadah tauqifi seperti bacaan sedang duduk tasyahud, salat atau lafaz adzan, maka tidak disyariatkan menambah lafaz Sayyidina Muhammad. Karena tidak terdapat ajaran Nabi, ya, atau contoh dari sahabat dalam bab ini. Tapi dalam perkara-perkara tadi, boleh dia mengucapkan apa? Sayyidina boleh. Ya, kita mengawali khutbah dengan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Tidak apa-apa.
Ya, orang-orang sufi nuduh nih lihat nih khutbahnya, nggak ada Sayyidina nih, nggak ada Sayyidina. Jadi dianggap Sayyidina haram. Enggak. Yang haram atau yang bid'ah itu ketika Sayyidina dibaca dalam ibadah tauqifi. Azan, ya, kemudian ditambah Sayyidina. Tahiyat di bawah Sayyidina. Enggak ada contohnya. Ada contohnya. Tapi di luar itu, ya, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Mungkin ini yang bisa kita baca. Nanti silakan dibaca lagi di rumah supaya paham, ya. Dan kita ucapkan jazakallahu khairan kepada yang telah memberikan hadiah kitab ini, ya. Ada ikhwah yang memberikan hadiah kitab ini supaya disebarkan kepada teman-teman dan ikhwah semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan keberkahan pada harta dan keluarganya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.